Halo teman-teman, saya Jessica Ramaya, kelas 10-3 Perbankan. Sekarang saya akan menjelaskan akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Berikut penjelasannya. Pengertian jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yang pertama, agar pada akhir periode akun RIIL, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama, beban atau biaya dibayar di muka. Seringkali perusahaan telah membayar beban untuk beberapa periode mendatang. Beban ini dinamakan beban atau biaya yang dibayar di muka. Jadi, bila menemukan beban yang seharusnya dibayarkan pada periode mendatang, maka harus dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan atau sekarang. Terus yang kedua yaitu beban sewa gedung dibayar di muka. Kasus ini sama dengan kasus nomor 1. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima adalah apabila suatu pendapatan sudah menjadi hak perusahaan namun belum diterima, maka hak tersebut harus dicatat sebagai pendapatan pada periode tersebut. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka tidak boleh dicatat sebagai pendapatan, namun sebagai utang, sebab perusahaan belum merealisasikan pendapatan tersebut untuk apa jadi belum menjadi hak oleh perusahaan. Yang kelima, penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan harus dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau beban penyusutan oleh perusahaan. Yang terakhir nomor 6, pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang tersisa. Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli untuk kepentingan operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Perusahaan harus mencatat pemakaian perlengkapan atau dilakukan perhitungan fisik terhadap jumlah perlengkapan yang telah dipakai atau yang masih tersisa. Sekarang saya memberikan salah satu contoh soal jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka. PT Mekarjaya telah membayar sewa beban bangunan untuk 6 bulan ke depan sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan selama 1 bulan ini kita analisis dulu. Yang pertama, sewa bangunan yang baru digunakan yaitu selama 1 bulan. Yang kedua, sedangkan PT Mekarjaya sudah membayar selama 6 bulan. Yang ketiga, maka 3 juta rupiah dibagi dengan kurun waktu sewa yaitu 6 bulan. Maka hasilnya adalah harga sewa per bulannya yaitu Rp500.000. Berikut ini merupakan perhitungan dari harga sewa per bulanan yaitu 3 juta rupiah dibagi 6 sama dengan Rp500.000 per bulan. Terus yang di bawahnya itu ada sewa yang telah jatuh tempo, yaitu harga sewa per bulan dikali dengan lama sewa yang telah jatuh tempo, yaitu 1, maka hasilnya yaitu Rp500.000. Perhatikan tabel. Selanjutnya akan diposting ke jurnal penyesuaian. Ada kolom tanggal diisi dengan bulan periode akuntansi, yaitu bulan Desember tahun 2016. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal bulan akhir periode yaitu tanggal 31. Pada kolom keterangan di sisi debit diisi dengan beban sewa. Akun beban sewa ini timbul karena bangunan yang telah digunakan atau yang telah kadaluarsa yaitu selama 1 bulan sebesar Rp500.000. Kemudian di sisi kredit adalah akun sewa dibayar di muka. Karena masa sewa dibayar di muka telah kadaluarsa atau telah digunakan selama 1 bulan, sehingga masa sewa terkurang yaitu di sisi kredit sebesar Rp500.000.
Sekian dari penjelasan jurnal penyesuaian saya dan salah satu contoh sewa dibayar di muka. Terima kasih.